Bab 1904, Membela Kebenaran. Yanuar sudah tidak bisa menahan penghinaan di dalam hatinya. Dia pun mulai mengejek Valentino. Loh, setelah mendengar wilayah barat lebih berbahaya, kamu jadi tidak berani pergi. Lalu, kenapa kamu begitu berani waktu membuat keributan di kota makmur? Atau, jangan-jangan kamu berpikir negara Nagon sangat toleran terhadapmu. Jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Mulut Valentino bergerak sedikit, tetapi dia tetap tidak menjelaskan. Dia tidak membutuhkan Yanuar untuk memahami dirinya sendiri. Dia juga tidak membutuhkan pemahaman dari siapapun. Reza menelan kembali kata-katanya dan bertanya. Valentino, katakan padaku, kamu tidak menolak untuk pergi ke wilayah barat karena kamu takut, kan? Valentino segera menatap Reza dan berkata dengan nada yang sangat serius. Saya tidak takut. Kalau saya punya nyali untuk membuat masalah, tentu saja saya juga punya nyali untuk menyelesaikannya. Hanya saja di wilayah barat, saya ada kesulitan tersendiri, jadi saya tidak bisa pergi ke sana. Saya harap Pak Reza bisa mengerti. Yanuar mendengus kesal sambil berkata lagi. Kamu hanya takut. Tidak peduli apapun yang kamu katakan, itu tidak berguna. Reza tiba-tiba menoleh dan memelototi Yanuar dengan galak. Pandangan ini seperti bisa menembus jantung, langsung tertuju kepada Yanuar. Yanuar bergidik, dia langsung ketakutan. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan diam. Tatapan Reza penuh nostalgia. Setelah itu, dia bertanya dengan lembut. Wilayah barat itu dulunya adalah wilayah kakekmu yang merupakan seorang dewa perang. Apa kamu tidak ingin pergi melihatnya? Valentino terdiam sejenak, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Saya tidak ingin pergi ke tempat itu. Kalau Pak Reza bersikeras meminta saya pergi ke tempat itu, mohon maaf, saya hanya bisa mengecewakan Pak Reza. Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat tenang, tetapi mengandung ketegasan yang tak bisa dipertanyakan. Meskipun Yanuar dan yang lain tidak lagi berbicara, mereka masih mendengus kesal dalam hati dan merasa bahwa Valentino takut. Reza memandang Valentino selama beberapa detik, lalu perlahan mengangguk dan berkata, Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyuruhmu pergi ke wilayah barat. Hah? Kata-kata Reza membuat Valentino sedikit tercengang. Kebenaran dari kalimat ini masih perlu dipertimbangkan. Apakah Reza benar-benar tidak memiliki rencana ini atau dia dipaksa oleh kata-kata Valentino sehingga berubah pikiran? Kamu tidak usah berpikir terlalu jauh. Aku benar-benar tidak punya rencana untuk menyuruhmu pergi wilayah barat. Meskipun situasi wilayah barat adalah yang paling kacau dan mendesak, kamu belum pernah pergi ke medan perang. Kalau aku langsung menyuruhmu pergi ke tempat itu, aku hanya akan kehilangan satu bibit bagus. Jadi, tempat yang aku minta kamu datangi adalah wilayah selatan. Sedangkan untuk wilayah barat, kita bicarakan lagi nanti. Lanjut Reza. Reza berbicara perlahan dengan sangat serius, seolah-olah dia memang tidak sedang bercanda. Saat ini, Valentino tidak bisa memahami pemikiran Reza. Melihat Valentino sedikit bingung, Reza segera menjelaskannya dengan hati-hati. Tingkat krisis wilayah selatan adalah yang kedua setelah wilayah barat. Tapi, kamu tidak perlu takut. Segitiga emas terletak di dinasti Lusan. Sedangkan kekuatanmu terletak di sekitar segitiga emas. Jadi, perjalanan ke wilayah selatan adalah yang paling cocok untukmu sekarang ini. Kalau kamu bisa membuat tenang wilayah selatan, kamu juga bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam memimpin pasukan. Nanti ketika harus pergi ke tempat lain, kamu akan lebih terbiasa. Valentino agak terdiam saat mendengarnya. Apakah Reza ingin menyikat Valentino di ketentaraan? Setelah pertempuran di wilayah selatan, dia masih harus pergi ke tempat lain? Pak Reza, waktu itu Anda bilang asalkan saya pergi berperang sekali, semua kesalahan saya akan dihapuskan. Valentino merasa bahwa kata-kata ini masih harus dibicarakan dulu. Tentu saja, aku tidak akan mengingkari janjiku. Kali ini kamu pergi berperang untuk menebus kesalahanmu. Kalau kamu bisa kembali dengan membawa kemenangan,
masalah sebelumnya kita anggap impas. Aku tidak akan memaksamu di kemudian hari. Kalau kamu masih mau pergi, silakan. Kalau tidak mau, aku juga tidak akan memaksamu. Aku berjanji dengan menggunakan namaku. Jawab Reza. Reza langsung memberikan jaminan kepada Valentino. Selama Valentino bisa menggunakan cara yang menggelegar untuk menenangkan wilayah selatan dan menekan semua bandit, dia akan bisa membuat para bandit itu tahu kehebatan mereka. Dengan cara ini, itu juga bisa menghalangi tempat lain berbuat onar dan membuat mereka lebih tenang. Oleh karena itu, bagi Reza, selama Valentino mau pergi ke wilayah selatan, itu akan sangat membantu. Valentino mengangguk pelan lalu menjawab. Baiklah, saya mengerti. Reza sangat senang saat mendengar ini. Dia sampai bertanya berulang kali. Jadi, kamu setuju? Saya, Valentino, dilindungi negara Nagon dan tumbuh besar di negara ini. Saya tidak bisa membalas semua itu. Sekarang ini wilayah perbatasan dalam bahaya, itu adalah tanggung jawab saya. Ujar Valentino dengan tatapan mata tegas. Bagus. Puji Reza sambil bertepuk tangan. Sekalipun kamu punya ratusan ribu pasukan di segitiga emas, kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Para bandit di perbatasan sulit dipahami dan sangat kejam. Lagian, total semua anggota mereka memang tidak sebanding dengan jumlah prajuritmu, tapi kurang lebih sama. Terlebih lagi, mereka mungkin mendapat dukungan dari pihak luar. Jadi, kepergianmu ke wilayah selatan ini akan sulit. Aku akan meminta Aji untuk memberimu informasi paling komprehensif yang dapat membantumu. Ujar Reza. Sampai di sini, Reza berhenti sebentar dan terdiam. Setelah beberapa lama, dia baru melanjutkan. Sebenarnya, ini adalah bantuan terbesar yang bisa aku berikan kepada kamu. Valentino, ingat, tindakanmu kali ini sangat rahasia. Tidak boleh ada yang tahu. Juga tidak boleh ada orang lain yang tahu kalau kamu berperang demi negara Nagon. Kalau tidak, masalah ini akan membuat perselisihan di antara para petinggi. Pada saat itu, kita yang akan disalahkan. Oleh karena itu, satu hal yang ingin aku katakan padamu adalah untuk berhati-hati dan jangan mengandalkan pihak kami untuk memberikan bantuan apapun. Karena dalam peperangan ini, kamu bertarung atas namamu sendiri. Jadi, kalaupun kamu gugur di perbatasan, bahkan kamu mati di depan monumen perbatasan kita, tentara kami yang menjaga perbatasan tidak akan membantu atau ikut campur dalam permasalahan ini. Lanjut Reza. Ketika Reza mengucapkan kata-kata ini, wajahnya terlihat sedikit bersalah, tetapi dia harus melakukan ini. Pokoknya, Reza dan yang lainnya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, kekuatan luar negeri bukanlah orang bodoh. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang negara Nagon. Saya mengerti. Jawab Valentino sambil mengangguk pelan. Dia juga bisa memahami masalah ini. Kali ini, Yanuar dan yang lain terdiam. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa sikap mereka kepada Valentino tadi sepertinya sedikit keras. Pada saat ini, ketika tidak satu pun dari mereka bisa bergerak, Valentino membawa harapan tinggi dan pergi ke perbatasan sendirian, hanya untuk membereskan para bandit. Reza berkata bahwa, bahkan jika Valentino meninggal di depan monumen perbatasan negara Nagon, prajurit perbatasan tidak akan ikut campur. Semua orang mengerti bahwa kata-kata Reza jelas bukan lelucon. Betapa tragis dan menyedihkan situasi seperti itu. Melayani negara, tetapi negara tidak bisa menjaga keamanannya, tetapi pria ini masih maju tanpa ragu-ragu. Tindakan ini bisa disebut membela kebenaran. Akhirnya hati Anwar sedikit tersentuh. Bab 1905, menjanjikan kehormatan padamu. Selain itu, ada juga yang ingin aku katakan padamu. Saat Reza mengatakan ini, ekspresi bersalah di wajahnya menjadi lebih dalam. Valentino mengangguk sedikit, lalu berkata, Pak Reza, katakan saja. Reza tidak terburu-buru berbicara. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyodorkannya kepada Valentino. Valentino ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia menerimanya dengan kedua tangan, lalu memegangnya. Dalam situasi yang saat ini kamu hadapi,
ada banyak pasang mata yang memperhatikanmu. Tidak hanya orang-orang di negara kita yang memperhatikan dan menunggumu untuk memberikan penjelasan pada mereka, mungkin juga ada banyak pasukan di luar negeri yang memperhatikanmu. Mereka semua ingin melihat hasil seperti apa yang akan kamu dapatkan. Jadi kali ini, kami akan mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah penjahat di negara Nagon. Kamu akan dikirim ke perbatasan dengan diselimuti rasa bersalah dan dikutuk oleh ribuan orang. Hanya dengan cara ini, kami baru bisa benar-benar memisahkan diri darimu. Selain itu, kamu tidak boleh menjelaskan apapun kepada orang lain. Karena ini bersifat sangat rahasia. Reza berbicara perlahan dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah. Saat mendengar ini, Valentino langsung tercengang. Dia perlahan mendongak dan menatap Reza dengan mata membelalak. Namun, setelah berpikir sejenak, dia bisa memahami semuanya. Valentino harus menyingkirkan hubungan dengan negara Nagon terlebih dahulu baru dia bisa bertarung di perbatasan tanpa keraguan. Singkatnya, pertarungan Valentino adalah tindakan pribadinya dan tidak boleh memiliki hubungan sedikit pun dengan negara Nagon. Jika tidak, kekuatan dari luar negeri pasti tidak akan pernah melepaskan masalah ini dan langsung mengincar Reza dan yang lainnya. Valentino, sang penjahat, menimbulkan masalah di negara Nagon dan tidak mendapatkan hukuman. Pada akhirnya, dia kabur ke perbatasan dan membunuh banyak orang. Valentino bukanlah orang bodoh, jadi dia tentu saja bisa memahami kunci masalah ini. Oleh karena itu, Reza memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pada Valentino dan benar-benar memisahkan diri dari Valentino. Dengan cara ini, apapun yang dilakukan Valentino tidak akan ada hubungannya dengan negara Nagon. Walaupun kekuatan dari luar negeri itu ingin menggunakan insiden ini untuk mencari-cari kesalahan, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan apapun. Aku mengerti. Valentino menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang rendah. Tanggapan Valentino ini sekali lagi membuat semua orang yang ada di ruangan itu merasa tersentuh. Didepak keluar dari negara Nagon, dikirim ke perbatasan dan mendapatkan banyak kritikan dari ribuan orang. Hukuman semacam ini merupakan yang terberat. Hukuman ini bahkan lebih berat dari hukuman mati. Jika seseorang diberi hukuman mati, dia masih bisa dianggap sebagai orang negara Nagon. Sementara dikirim ke perbatasan, itu sama saja dengan diusir dari negara Nagon dan dibuang dari tempat ini. Dia akan seperti seekor binatang yang tidak memiliki rumah. Namun, Valentino benar-benar bisa menerimanya. Hal ini benar-benar membuat orang-orang tersentuh. Reza juga tidak menyangka Valentino akan menyetujuinya secepat itu. Valentino, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Tapi jangan khawatir, saat kamu kembali dengan kemenangan, aku pasti akan membalaskan semuanya dan menghapuskan kesalahpahaman itu. Aku akan membuatmu dipenuhi kehormatan dan menjadi perhatian publik. Ini adalah janjiku untukmu. Valentino? Reza menepuk dadanya dengan keras, lalu langsung mengambil korek api, menyalakan dan mengulurkannya ke arah Valentino. Dia ternyata ingin menyalakan rokok untuk Valentino dengan tangannya sendiri. Pak Reza, aku tidak layak menerima ini. Valentino buru-buru melambaikan tangannya untuk menolak dan mundur selangkah. Kamu layak menerimanya. Reza berkata dengan serius dan ekspresinya bahkan lebih serius lagi. Melihat bahwa dia tidak bisa menolaknya, Valentino hanya bisa maju untuk menutupi korek api dengan tangannya dan menyalakan rokok di mulutnya. Semua orang terkejut. Reza sudah berada di lingkup militer selama lebih dari 60 tahun dan menduduki pangkat sebagai gubernur militer. Seberapa tinggi statusnya? Sebagai seorang gubernur militer, tak ada yang boleh mendekatinya dalam radius 3 meter. Sulit bagi orang lain untuk berada dekat dengannya. Bahkan jika mereka ingin menyalakan rokok untuknya, mereka tidak punya kualifikasi itu. Namun, pada saat ini, dia malah mengambil inisiatif untuk menyalakan rokok untuk Valentino. Hal ini cukup untuk menunjukkan betapa dia sangat menghargai Valentino. Apa ada hal lain yang kamu inginkan? Atau apa kamu membutuhkan bantuanku? Selain tidak bisa meminjamkan prajurit dan memberikan senjata untuk kamu gunakan, hal-hal lainnya, terutama hal-hal di dalam negari, kamu bisa mengatakannya tanpa ragu.
Aku pasti akan melakukannya dengan baik hingga kamu puas. Reza membuang korek api di asbak sambil bertanya dengan nada serius. Aku tidak punya permintaan apa-apa. Aku hanya berharap kalau aku bisa kembali, Pak Reza bisa menepati janji yang sudah dikatakan. Kalau aku tidak bisa kembali, aku mohon Pak Reza untuk membantu istri, anak-anak, dan keluargaku. Valentino tidak menunjukkan ekspresi apapun dan terus merokok. Baik. Reza menghela napas ringan, lalu mengangguk dengan berat. Kalau kamu kembali, aku memberikan kemuliaan padamu dan leluhurmu. Kalau kamu tidak bisa kembali, aku akan membuatmu menjadi seorang pahlawan, melindungi istri dan anak-anakmu, juga membuat mereka hidup dengan aman. Reza mengangkat tangannya untuk bersumpah dengan tatapan serius. Pada saat ini, Yanuar dan yang lainnya juga menatap Valentino dengan tatapan serius. Tidak peduli seberapa banyak prasangka yang mereka miliki terhadap Valentino ataupun seberapa besar kebencian mereka terhadap Valentino. Namun saat ini, Valentino akan pergi dan berjuang demi negara mereka. Hal itu merupakan sesuatu yang layak untuk mereka hormati. Aku tahu bahwa kekhawatiran terbesarmu adalah istrimu. Meskipun aku tidak dapat membantumu di perbatasan, aku bisa membantumu di sini. Bagaimana kalau aku mengirim pasukan yang kuat ke kota Neo untuk melindungi Angel? Reza berinisiatif untuk bertanya dengan perasaan bersalah. Namun, Valentino hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Angel hanya bisa merasa nyaman jika dilindungi oleh orang-orangnya sendiri. Pak Reza, orang-orangku yang akan melindungi kota Neo. Valentino terbatuk ringan, lalu menjelaskan dengan nada tenang. Reza juga tersenyum lembut sambil berkata, Dasar kamu, bahkan aku saja tidak kamu percayai. Baiklah kalau begitu, apa lagi yang perlu aku lakukan? Valentino mengangguk ringan, lalu berkata, Kalau Pak Reza benar-benar ingin membantuku, izinkan aku meminjam sejumlah peralatan modern dari ketentaraan. Tidak bisa. Senjata di ketentaraan semua diorganisir dengan baik. Kalau digunakan sedikit saja, pasukan luar negeri itu akan bisa menebak melalui senjata kita bahwa kita sedang memainkan permainan ini bersama. Reza langsung melambaikan tangannya untuk menolak. Valentino menggelengkan kepalanya sedikit sambil berkata, Asosiasi Maple Pavilion tidak kekurangan senjata. Aku hanya ingin meminjam sejumlah peralatan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan kota Neo. Bagaimanapun, sebagian besar barang yang dihasilkan oleh ketentaraan adalah barang berkualitas tinggi. Valentino ingin memberikan beberapa senjata ketentaraan pada kota Neo. Reza merenung selama sesaat, lalu berkata, Kalau orang lain yang memintanya, aku pasti tidak akan memberikannya. Tapi karena kamu yang memintanya, aku akan memberikannya. Tenang saja, aku berjanji bahwa pada pukul 10 besok pagi, peralatan lengkap akan dikirimkan pada orang-orangmu di kota Neo. Mendengar kata-kata Reza, Valentino akhirnya merasa lega. Baiklah, aku tidak ada urusan lainnya lagi. Aku dan kedua saudaraku bisa pergi kapan saja. Valentino perlahan mendongak untuk menatap Reza. Pada perjalanan kali ini, Valentino tidak akan membawa senjata apapun. Begitu dia keluar, dia akan menyingkirkan seluruh hubungannya dengan negara Nagon. Mulut Reza berkedut sedikit, lalu dia juga berdiri dengan tegak. Saat itu, tubuhnya yang sudah berusia hampir 90 tahun berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Aku, Gubernur Militer Reza Tandi, akan memberikan pangkat secara khusus dan membuat pengecualian untuk promosi. Dengan ini, aku menaikkan pangkat Valentino Wijaya sebagai seorang letnan. Kalau kamu kembali dengan membawa kemenangan, aku akan memberikan pangkat lain. Sebenarnya Reza sudah melanggar aturan karena langsung mempromosikan Valentino menjadi seorang letnan. Pangkat letnan tentu tidak dapat dibandingkan dengan pangkat seorang jenderal. Namun, ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi belum bisa mendapatkan pangkat ini. Bab 1906, kamu tidak memenuhi syarat untuk dipanggil letnan. Namun, memang hal yang sulit diterima jika Valentino mendapatkan pangkat letnan secara tiba-tiba. Lagi pula, saat ini dia tidak memiliki pencapaian apapun.
Valentino langsung berdiri tegak dan memberi hormat pada Reza. Postur tegak tanpa cacatnya membuat orang tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Tidak peduli bagaimanapun mengatakannya, bukan hal yang sulit bagi dia untuk menunjukkan penghormatan ini setelah mendapat pangkat letnan. "Kapten Valentino, kapan kamu akan berangkat?" Reza bertanya dengan energik. Pada saat ini, Valentino sudah mendapatkan pangkatnya dan bisa dikatakan juga merupakan anak buah Reza dalam ketentaraan. Karena sudah bergabung dengan ketentaraan, Valentino tentu harus mengikuti aturan yang ada di ketentaraan. "Aku siap berangkat kapan saja." Valentino segera berdiri tegak sambil menjawab dengan keras. "Bagus." Reza mengangguk perlahan, matanya dipenuhi harapan. Saat ini, dia tidak bisa memberikan apa-apa pada Valentino. Dia hanya bisa memberikan pangkat ini pada Valentino. Dia bahkan tidak bisa memberikan seragam ketentaraan pada Valentino. Namun, Valentino tidak mengeluh sedikit pun. Saat ini, semua orang hanya bisa terdiam. Dalam suasana hening ini, mereka menunjukkan rasa hormat pada Valentino. "Chris, Mario, ambil peta dan informasi yang diberikan oleh Jenderal Aji. Ayo kita pergi." Valentino perlahan berbalik, lalu menatap Chris dan Mario. "Baik." Keduanya mengangguk, lalu mengambil informasi dari tangan Aji dan bersiap untuk pergi bersama Valentino. "Tunggu dulu." Saat ini, Yanuar melangkah maju dan menghentikan mereka bertiga. Valentino melirik Yanuar dengan acuh tak acuh. Dia menatap pria itu dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, walaupun Yanuar berada 2 peringkat lebih tinggi dari Valentino, Valentino tidak akan menunjukkan ekspresi yang baik saat bertemu dengan pria itu. "Valentino, perjalananmu kali ini bisa dianggap sebagai pengabdian pada negara. Mengesampingkan masalah lainnya, hanya dengan hal ini saja kamu sudah benar-benar pantas mendapatkan rasa hormat dariku. Tapi, meskipun aku menghormatimu, aku ingin melihat dulu apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak." Setelah mengatakan ini, Yanuar berhenti sejenak. Tanpa menunggu Valentino berbicara, dia melanjutkan. "Kalau kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak perlu pergi. Pada saatnya nanti, orang-orang negara Nagon mungkin juga akan kehilangan nyawa mereka." Dalam kata-kata Yanuar, ada kepercayaan diri yang bercampur dengan penghinaan samar. Namun, kali ini tidak ada yang membantah ucapannya. Bahkan Reza sedikit menyipitkan matanya dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Karena kata-kata ini memang sangat masuk akal. "Dengan cara apa kamu ingin melihat kemampuanku?" Valentino menoleh sedikit untuk melirik Yanuar. "Pak Reza, aku ingin menguji kekuatan Valentino. Aku ingin tahu apakah kamu mengizinkannya? Aku sudah memikirkannya. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, lebih baik dia tidak perlu pergi ke medan perang dan mempermalukan diri sendiri." Yanuar berbalik untuk menatap Reza. Dia mengatakan ini setelah memberi hormat. "Valentino, bagaimana menurutmu?" Reza melirik Yanuar, tapi dia berbalik untuk bertanya pada Valentino. "Aku menerimanya." Valentino menjawab dengan nada tenang dan ekspresi acuh tak acuh. "Baiklah. Kalau begitu ikut aku." Yanuar tersenyum samar dan segera berjalan ke depan pintu. Valentino, Chris dan Mario terdiam sebentar sebelum akhirnya mengikuti Yanuar. Reza dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Wash! Pintu terbuka dan pemandangan di lapangan langsung terlihat. Saat itu, semua orang baru mengerti siapa yang ditelepon Yanuar ketika dia keluar barusan. Pada saat ini, hari sudah larut malam. Di lapangan luar, dengan bantuan cahaya lampu, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa ada banyak prajurit berpakaian hitam yang berdiri di tengah hembusan angin malam. Setiap prajurit memiliki ekspresi yang tegas dan tubuh yang kekar. Mereka berdiri dengan postur istirahat dan menunggu dengan tenang tanpa bergerak sedikit pun. Meski angin malam bertiup, semua orang tetap tidak bergerak, seperti patung. Suasana tajam dan dingin menyelimuti seluruh lapangan.
Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berusia 30 tahun dengan ekspresi yang sangat tegas. Fitur wajahnya tajam seperti pisau. Ini. Aji melihat pemandangan ini dan langsung membeku di tempat. Beberapa orang parubaya lainnya juga menyipitkan mata sedikit dan memikirkan sesuatu di dalam hati mereka. Hati Reza bergerak untuk sesaat dan matanya menunjukkan sedikit keraguan. Prajurit berpakaian hitam yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang ini semuanya adalah elite di antara para elite. Untuk apa Yanuar memanggil mereka? Apa yang kalian lakukan? Reza melangkah maju dan bertanya pelan. Pak Reza, aku mendengar tentang seorang pemuda yang menjadi letnan tanpa melakukan apapun. Aku merasa agak tidak puas. Prajurit berpakaian hitam yang berdiri paling depan segera melangkah maju. Dia memberi hormat sambil menjawab. Oh. Reza mengerutkan keningnya sedikit. Saat Reza hendak berbicara, Valentino maju selangkah, lalu bertanya sambil menatap pemuda itu. Kalau begitu, bagaimana agar kamu bisa merasa puas? Valentino bukannya merasa bahwa dia sangat kuat dan tak terkalahkan, tapi dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dihindari. Jadi, akan lebih baik untuk menghadapi mereka dengan berani dan tenang. Orang-orang di pasukan kami punya pemikiran yang sederhana. Kalau kekuatan bertarungmu itu kuat, kami akan menerimanya tanpa mengeluh. Di ketentaraan, orang yang paling kuat adalah yang benar. Ekspresi pemuda yang memimpin prajurit berpakaian hitam ini tampak tidak berubah saat dia menjelaskan dengan pelan pada Valentino. Dengan tangan di belakang punggungnya, Yanuar tersenyum samar sambil berkata, orang yang berjumlah 128 ini adalah pasukan cadangan dari pasukan khusus Taring Serigala. Setiap prajurit ini sangat hebat. Mereka bisa juga disebut sebagai elite di antara para elite. Valentino, kalau kamu bisa menundukkan mereka, aku yakin kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi seorang letnan dan juga memenuhi syarat untuk memimpin pasukan berperang. Dalam beberapa kata ini, Yanuar sudah mengungkapkan sikapnya pada Valentino. Kamu, Valentino Wijaya, tidak bisa menjadi seorang letnan dan memimpin pasukan untuk berperang hanya dengan kata-kata saja, kan? Tidak peduli dimanapun itu, hal seperti ini tidak bisa dibenarkan. Jadi, kali ini, Reza hanya menyipitkan matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Pak Reza, bagaimana menurutmu? Yanuar perlahan berbalik untuk menatap Reza. Apakah kamu tahu kalau Valentino pernah membunuh 100 orang di depan keluarga Anda? Reza menyipitkan matanya sedikit dan berkata pelan. Bukan masalah apakah aku mengetahuinya ataupun tidak. Kita hanya bisa mempercayai apa yang sudah kita lihat. Selain itu, 128 orang ini tidak sebanding dengan orang-orang keluarga Anda itu. Pak Reza, akan aku katakan sekali lagi, orang-orang ini adalah anggota cadangan pasukan khusus Taring Serigala. Yanuar berkata dengan penuh keyakinan. Semua orang terdiam. Sebagai pasukan prajurit top yang paling terkenal di negara Nagon, pasukan khusus Taring Serigala adalah pasukan yang mempunyai prestis. Tujuan seumur hidup banyak prajurit adalah memasuki pasukan khusus Taring Serigala. Dan mereka yang bisa masuk ke pasukan ini pasti adalah elite di antara para elite. 128 orang di depannya ini bisa menjadi anggota cadangan pasukan khusus Taring Serigala, jadi mana mungkin mereka akan bersikap lunak? Mereka sudah menjalani berbagai macam seleksi, kompetisi dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya memenuhi syarat untuk disebut anggota cadangan. Jadi, kekuatan bertarung mereka memang tidak bisa dibandingkan dengan para penjaga keluarga Anda itu. Dengan kata lain, Valentino mungkin adalah orang yang kuat di depan 100 orang penjaga keluarga Anda. Tapi di depan orang-orang ini, dia belum tentu akan menang. Namun, Reza tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menyangkalnya. Reza sudah melanggar aturan dengan mempromosikan Valentino. Jika dia secara paksa melindungi Valentino lagi, semua orang tidak akan merasa puas. Bab 1907, Sembrono. Pada saat itu, hal ini tidak hanya akan berdampak pada Reza, tetapi juga pada Valentino. Jadi, ketika Yanuar melakukan ini,
Reza hanya bisa berdiam diri. Valentino, apakah kamu berani? Pemuda yang memimpin itu melangkah maju dengan ekspresi tegas. Sialan! Tidak ada yang tidak berani kami bertiga lakukan. Ayo sini, aku akan menghajarmu. Chris maju dengan temperamen yang berapi-api. Tanpa mengatakan apa-apa, dia melangkah maju dan langsung berjalan menuju pemuda itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pemuda yang memimpin itu tersenyum samar dan mundur selangkah. Di belakangnya, seorang prajurit berpakaian hitam segera berjalan maju. Chris mendengus dingin, lalu tiba-tiba berlari dengan cepat. Matilah! Pada saat ini, sosok Chris terlihat sangat energik, bagai seekor citah yang sedang memburu mangsanya. Ketika Chris mendekati prajurit berpakaian hitam itu, dia tiba-tiba melompat dan langsung mengepalkan tangannya, bersiap menghantamkan tinjunya ke leher prajurit itu. Boom! Dalam sekejap, prajurit itu menjulurkan lengan kirinya dan menghalangi di depan tubuhnya. Tinju Chris menghantam lengan kiri prajurit itu tanpa ampun. Namun, prajurit itu tidak bergerak sedikit pun, sebaliknya dia melayangkan pukulannya ke arah Chris. Wash! Chris buru-buru mengulurkan tangannya untuk memblokir pukulan kuat prajurit ini. Bum bum bum! Hanya dengan satu pukulan ini, Chris mundur 3 langkah. Pada saat ini, tatapan serius muncul di mata Chris dan Mario bersamaan. Tamat sudah. Kekuatan bertarung para prajurit ini memang sangat kuat. Valentino sedikit menyipitkan matanya ketika melihat serangan prajurit tersebut. Aku tidak menyangka ternyata di pasukan ini ada seorang ahli bela diri. Tapi ini juga bukan sesuatu yang aneh. Valentino berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa gerakan prajurit ini memiliki bayangan samar seni bela diri. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melatih mereka pasti seorang ahli bela diri. Cih! Ayo maju lagi! Chris meludah, lalu bergegas maju ke depan lagi. Kali ini, Chris bergerak dengan sangat cepat dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, prajurit itu terjatuh ke tanah dan harus mengakui kekalahannya. Ayo, 3 orang lagi! Pemuda yang memimpin itu berteriak dan segera memberi perintah. Wash, wash, wash! Dari tengah kerumunan, 3 orang prajurit dengan ekspresi tegas segera muncul. Valentino mencibir di dalam hatinya, sepertinya orang-orang ini bukannya ingin berduel dengan mereka. Dalam proses ini, Yanuar dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dalam diam. Bahkan Reza pun juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam-diam menunggu hasilnya. Seolah-olah apa yang terjadi di tempat ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kak Valentino, aku akan maju dulu. Ekspresi Mario tampak serius. Dia langsung pergi ke sisi Chris untuk bertarung bersama Chris. Kalau begitu, tentu saja aku harus maju juga. Valentino perlahan melipat lengan bajunya sambil berbicara pada dirinya sendiri. Valentino sudah mulai bergerak, jadi mata semua orang terfokus pada Valentino. Apakah kekuatan Valentino sehebat yang dirumorkan atau apakah rumor itu hanya melebih-lebihkan saja? Mereka akan mengetahui jawabannya malam ini. Boom! 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 Chris dan Mario bertarung berdampingan dan saling membelakangi. Namun, serangan 3 prajurit itu seperti badai yang dahsyat, tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas sedikit pun. Di kejauhan, ada lebih dari 100 prajurit yang menunggu dengan tak sabar, memberikan tekanan besar pada Chris dan Mario. Jangan khawatirkan hal lainnya. Hal paling penting yang harus kalian lakukan adalah menemukan cara untuk menjatuhkan musuh di depan kalian. Valentino perlahan melangkah maju, lalu berbicara dengan datar. Satu kalimat darinya ini segera membuat Chris dan Mario merasa jauh lebih tenang. Reza mengangguk sedikit. Dia sangat setuju dengan kata-kata Valentino. Valentino, bagaimana kamu akan bertarung?
Pemuda yang memimpin itu melangkah maju dan menatap Valentino acuh tak acuh. Valentino perlahan menyapukan pandangannya pada wajah lebih dari 100 orang prajurit berpakaian hitam itu. Dia bisa melihat bahwa orang-orang ini merasa sangat tidak puas dengan dirinya. Bagaimanapun, pangkat letnan yang dia dapatkan tiba-tiba ini adalah pangkat yang hampir tidak bisa digapai banyak orang meski mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Aku melihat semua orang tampaknya sangat menantikan untuk bertarung denganku. Kalau begitu, kalian bisa maju bersama. Valentino tampak acuh tak acuh, tapi nadanya penuh dengan kesombongan. His! Setelah Valentino mengatakan ini, semua orang yang ada di lapangan tercengang. Apakah dia gila? Aji menatap Valentino dengan mata terbelalak. Reza tidak mengatakan apa-apa. Dia sendiri tidak tahu apakah Valentino ini sudah gila atau tidak. Namun, dia tahu bahwa lebih dari 100 orang anggota cadangan pasukan khusus taring serigala ini merupakan orang-orang dengan kemampuan bertarung di atas rata-rata. Di seluruh ketentaraan, sepertinya tidak ada orang yang bisa melawan mereka sendirian. Tidak peduli apakah dia gila atau tidak, hanya dengan keberaniannya, dia sudah membuat banyak orang kewalahan. Reza menyipitkan matanya sedikit dan menjadi lebih menghargai Valentino di dalam hatinya. Makin banyak berhubungan dengan Valentino, dia makin menemukan bahwa gaya Valentino dalam melakukan sesuatu sangat sesuai dengan seleranya. Pak Reza, apa ini namanya keberanian? Ini seharusnya disebut perilaku sembrono. Dia tidak punya kekuatan, tapi malah bersikeras maju. Kalau dia melakukan ini di ketentaraan, dia akan membayarnya dengan darahnya. Yanuar mendengus dingin. Rasa hormat yang baru saja dia rasakan pada Valentino menghilang lagi. Bagaimana kamu tahu kalau dia tidak memiliki kekuatan? Mungkin dia memiliki keyakinan absolut, jadi dia melakukan ini. Reza berbicara dengan ringan dan nada bermain-main. Tidak ada yang bisa melakukannya. Walaupun dia seorang ahli bela diri, setidaknya di antara semua orang yang aku kenal, tidak ada ahli bela diri berusia 20-an yang dapat melakukannya. Yanuar melambaikan tangannya sedikit dan tidak percaya sama sekali. Apa yang kamu katakan? Pemuda yang memimpin itu bertanya dengan ragu-ragu. Aku bilang, terlalu merepotkan kalau harus melawan kalian satu persatu. Ayo majulah bersama-sama. Setelah Valentino mengucapkan kata-kata ini, dia langsung melangkah maju. Sombong sekali! Aku rasa kamu terlalu besar kepala. Pemuda yang memimpin itu akhirnya tersadar dan berjalan langsung menuju Valentino dengan dengusan dingin. Wash! Dengan kelima jarinya yang mengepal dan diiringi suara embusan angin, dia langsung melayangkan tinjunya ke wajah Valentino. Semua orang mendengus dingin. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memimpin 100 orang lebih dari pasukan khusus ini adalah orang yang lemah? Dengan kekuatan bertarungnya, bukan masalah baginya untuk melawan 20 orang sekaligus. Valentino yang bertubuh kecil dan lemah tidak akan mungkin bisa bertahan lebih dari 10 detik. Boom! Pada saat ini, tinju pemuda itu tiba-tiba berhenti di udara. Tinjunya hanya berjarak kurang dari 10 cm dari wajah Valentino. Namun, pemuda itu hanya bisa berhenti di tempat, seolah-olah tubuhnya telah diperintahkan untuk berhenti. Pada saat ini, semua orang baru menyadari bahwa pergelangan tangannya dihentikan oleh sebuah telapak tangan yang ramping. Valentino hanya mengangkat telapak tangannya secara perlahan seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk memblokir serangan prajurit itu. Orang-orang di sekitar agak tercengang dan beberapa dari mereka tidak dapat memahami situasi di depan mereka. Kakak ketiga, hancurkan dia! Tunggu apa lagi? Cepat hancurkan dia! Mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang letnan atau tidak. Bab 1908, Pertarungan. Hancurkan dia! Hancurkan dia! Lebih dari 100 orang kuat berteriak dengan keras. Bahkan Yanuar juga sedikit mengernyit. Apa yang prajurit ini lakukan? Valentino sepertinya tidak mengerahkan tenaga sama sekali,
Tapi kenapa prajurit itu tidak bergerak sedikit pun? Namun, hanya prajurit itu yang tahu apa yang sedang dialami. Valentino bukannya tidak menggunakan kekuatan apapun, melainkan kekuatan yang dia luapkan saat ini sungguh tak bisa dihentikan. Saat ini, prajurit itu hanya merasa bahwa pergelangan tangannya seperti dijepit oleh penjepit baja. Prajurit itu tidak hanya tidak bisa menggunakan kekuatannya, tapi bahkan pembuluh darahnya ditekan dengan keras, menyebabkan darahnya tidak bisa mengalir ke telapak tangannya sama sekali. Dia bahkan berpikir bahwa Valentino mungkin bisa mematahkan pergelangan tangannya dengan satu remasan saja. Jadi, pada saat ini, dia juga sedang menderita dan tidak bisa bergerak sama sekali. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Valentino, yang tampaknya tidak bertubuh kekar dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Kenapa? Aku belum mengerahkan tenagaku, tapi kamu sudah tidak bisa bertahan? Valentino bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu! Prajurit itu langsung tercengang. Hei. Valentino tersenyum lembut, lalu tiba-tiba melepaskan pergelangan tangan prajurit itu dan melayangkan pukulan. Bung! Diiringi suara keras, Valentino langsung menghantam dada prajurit itu dengan tangan bagai pelat besi. Bum! Kekuatan yang menakutkan pun datang. Prajurit itu terpukul mundur hingga 5-6 langkah oleh tinju Valentino. His! Sampai dia bisa berdiri dengan kokoh, prajurit itu masih terengah-engah. Rasa sakit yang tajam datang dari tulang rusuk dadanya. Apa yang kamu lakukan? Yanuar mengerutkan keningnya sedikit. Dia tidak percaya bahwa orang yang dia utus akan begitu lemah. Kamu! Prajurit itu tergagap ketika dia menatap Valentino dengan penuh ketidakpercayaan. Namun, Valentino bahkan tidak melihat prajurit itu. Sebaliknya, dia perlahan menoleh dan menatap 100 orang yang tersisa. Kalian merasa tidak puas karena aku berada di posisi yang lebih tinggi dari kalian? Aku beritahu kalian, ya, aku, Valentino Wijaya, berani berdiri di posisi ini dan menerima pangkat dari Pak Reza. Itu berarti aku memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Kalau kalian tidak puas, aku akan mengalahkan kalian sampai kalian puas. Setelah mengatakan ini, Valentino bergegas maju untuk menghadapi 100 prajurit itu. Sombong sekali! Ayo kita maju bersama-sama. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ayo kita maju bersama dan menghancurkannya. Para prajurit elite ini merasa marah dan mereka melangkah maju tanpa banyak bicara lagi. Mereka semua menggertakkan gigi dan ingin menghajar Valentino hingga pria itu jatuh ke tanah untuk menghilangkan kebencian mereka. Namun, Valentino sama sekali tidak takut. Dia menghadapi 100 orang prajurit dengan satu tangan dan mulai membuat gerakan tanpa henti. Jika itu adalah dirinya yang dulu, Valentino mungkin benar-benar harus mundur di hadapan begitu banyak orang kuat ini. Namun, dia yang sekarang telah melewati jalan berbatu yang harus dilalui oleh ahli bela diri, jadi kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan ahli bela diri di samping Tuan Besar Yuanda, yaitu Satya, bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Valentino, apalagi sekelompok prajurit yang bahkan bukan ahli bela diri. Valentino tidak sombong. Namun, dia percaya diri. Boom! Dengan sapuan dari pukulannya, ketiga prajurit itu langsung dipukul secara bersamaan oleh Valentino. Kemudian, mereka mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Valentino langsung pergi menuju ke tengah-tengah 100 orang prajurit itu, seakan dia sedang berjalan-jalan santai. Di sekeliling, ada musuh dari segala arah. Namun, ekspresi di wajah Valentino tidak berubah sedikit pun. Dia hanya menyerang dengan santai. Setiap kali dia bergerak, dia terlihat sangat santai, tapi kecepatannya sangat tinggi. Hal ini membuat siapapun tak bisa menahan serangannya. Sebelumnya lebih dari 100 prajurit elite ini sangat menghina Valentino. Namun, setelah pertarungan ini, mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya kekuatan Valentino.
Pemuda yang memimpin itu bukannya tidak ingin menghancurkan Valentino, tapi dia tidak bisa menghancurkan pria itu sama sekali. Boom! Bruk! Krak! Boom! Valentino melawan 100 orang prajurit sendirian tanpa henti. Gelombang demi gelombang suara pertarungan terdengar terus-menerus, seperti badai dahsyat yang tidak pernah berhenti. Pertarungan jarak dekat ini sudah memantik api dalam darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang mengangkat tinju mereka dan menghantamkannya dengan penuh keberanian ke arah Valentino. Mereka mengelilingi Valentino dan terus-menerus menyerang pria itu. Di kejauhan, Chris dan Mario bertarung dengan beberapa orang juga. Kekuatan bertarung mereka lebih rendah dari Valentino. Jadi, di bawah kepungan puluhan orang, keduanya hanya bisa melindungi diri dan tidak bisa melakukan serangan mematikan. Namun, mereka tidak akan mau mengakui kekalahan. Selain itu, selama ada orang yang ingin pergi untuk menyerang Valentino, Chris akan maju untuk menyerangnya. Chris dan Mario punya pemikiran yang sangat sederhana. Mereka harus melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan beberapa orang lagi untuk Valentino dan membantu mengurangi tekanan Valentino. Namun, meskipun mereka sudah melawan puluhan orang, masih ada sekitar 100 orang lainnya yang menyerang Valentino. Bisakah Valentino menghancurkan semua prajurit elite dan sekali lagi mengalahkan 100 orang? Tidak ada yang bisa memprediksi hal ini. Meskipun Reza tahu bahwa Valentino pernah mencapai prestasi ini di depan rumah keluarga Yoanda. Namun, musuh yang Valentino hadapi berbeda. Kekuatan bertempur penjaga keluarga Yoanda tidak bisa dibandingkan dengan anggota cadangan dari pasukan khusus taring serigala ini. Boom! Valentino tiba-tiba meluncurkan tinjunya, tapi di tengah jalan, kelima jarinya tiba-tiba terbuka dan serangannya berubah menjadi seperti pisau. Telapak tangannya yang seperti pisau menebas dan mengenai leher seorang prajurit dengan kejam. Boom! Diiringi suara keras, mata prajurit itu menjadi gelap dan dia langsung jatuh ke tanah. Namun, setelah dia jatuh ke tanah, dia masih menggertakkan giginya dan melangkah maju. Dia memeluk betis Valentino dan mencoba menarik Valentino ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Berhenti! Tepat pada saat ini, Yanuar melangkah maju dan berteriak. Wash! Pertarungan ratusan orang ini langsung berhenti. Semua orang menatap wajah Yanuar dan menunggu perintahnya. Yanuar melirik Valentino dengan tatapan yang rumit dan hati yang dipenuhi kejutan. Selama pertarungan tadi, dia ingat dengan jelas bahwa Valentino sudah menjatuhkan hampir 20 orang. Dan Valentino sendiri bahkan tidak terjatuh satu kali pun. Kekuatan bertarung ini saja sudah cukup bagi Valentino untuk menempati peringkat menengah di ketentaraan. Namun, itu tidaklah cukup. Hal itu masih jauh dari cukup untuk bisa berada di tempat yang kacau seperti di perbatasan dan melenyapkan musuh. Ketika mata semua orang terfokus padanya, Yanuar perlahan berbicara. Pertempuran ini bukan pertempuran hidup dan mati. Jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Aku akan menetapkan aturan untuk kalian. Kalau kalian jatuh ke tanah, kalian akan dianggap kalah. Anggota cadangan pasukan khusus taring serigala, kalau kalian jatuh ke tanah dan kalah, kalian harus keluar. Kalau Valentino jatuh, dia juga akan dianggap kalah dan pangkat letnan untuknya akan dibatalkan. Pak Reza, bagaimana menurutmu? Setelah Yanuar mengatakan ini, dia masih menanyakan pendapat Reza. Reza merenung sejenak, lalu perlahan-lahan mengangguk. Itu bagus. Yanuar menoleh lagi dan berteriak dingin pada semua orang. Ingat, kalau kalian jatuh ke tanah, kalian dianggap kalah. Valentino, kalau kamu kalah dalam pertarungan, pangkatmu sebagai letnan akan dibatalkan. Selain itu, walaupun kamu kembali dari perbatasan dengan membawa kemenangan, kamu tidak akan diberi pangkat lain. Tindakan Yanuar ini menunjukkan sikapnya tanpa ditutup-tutupi. Bagaimanapun juga, Yanuar tidak ingin Valentino mendapatkan gelar tanpa melakukan apapun. Bab 1909, Jatuh. Mulailah. Ingat, kalau kalian jatuh ke tanah, kalian dianggap kalah.
Tanpa menunggu Valentino menjawab, Yanuar langsung melambaikan tangannya dan memerintahkan. Wash, wash, wash. Begitu Yanuar selesai mengatakan ini, para prajurit elite yang tersisa sekali lagi mengepung Valentino. Valentino perlahan-lahan menenangkan hatinya. Dia bisa melihat semua gerakan orang di sekitarnya dengan tatapannya yang tajam. Setiap kali ada serangan ke arahnya, Valentino akan langsung memblokirnya dan kemudian melayangkan serangan balik. Pukul dia! Jatuhkan dia! Ayo maju bersama-sama dan buat dia kewalahan! Beberapa prajurit berteriak, lalu mereka tiba-tiba berjongkok dan menyapu kaki Valentino. Boom! Diiringi suara kencang, kaki prajurit itu menghantam kaki Valentino dengan keras. Semua orang menantikan adegan Valentino jatuh oleh serangan ini. Namun, di bawah tatapan semua orang, Valentino masih bergeming. Seakan dia tidak terpengaruh sama sekali. Seakan serangan kaki prajurit ini tidak mengenai Valentino sedikit pun. Ah! His! Detik berikutnya, prajurit itu terjatuh ke tanah dengan suara keras sambil memegangi kakinya dan terengah-engah. Tamat sudah. Kakiku patah. Kakinya seperti pelat baja. Prajurit itu menarik napas yang dalam dan berkata dengan gigi terkatup. Dia merasa seakan dia sedang menendang pelat baja. Jika tidak, dia tidak akan kesakitan seperti ini. Di sisi lain, Valentino tersenyum samar. Dia melemparkan pukulannya lagi dan menjatuhkan seorang prajurit. Satya pernah memberikan evaluasi pada Valentino. Satya mengatakan bahwa bagian tubuh bawahnya sangat stabil, tapi stabilitas di tubuh bagian atasnya tidak begitu kuat. Hal ini memang merupakan kelemahan Valentino. Namun, untuk bisa dipuji oleh Satya, bisa dibayangkan betapa kuatnya kemampuan bela diri Valentino. Jadi, benar-benar tidak mungkin kalau para prajurit ini ingin mengalahkan Valentino. Prajurit yang berjongkok di tanah mematuhi aturan dan langsung keluar dari arena pertarungan. Saat ini, sudah ada hampir 20 orang yang berdiri di samping arena pertarungan. Orang-orang ini semuanya sudah dirobohkan oleh Valentino dan kalah. Yanuar menatap tempat pertarungan dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresi di wajah Valentino sama sekali tidak berubah. Dia mengepalkan tinjunya di satu tangan dan merentangkan kelima jarinya di tangan lainnya. Dia terus-menerus melancarkan serangan dengan tangannya. Boom! 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 Serangan diluncurkan tanpa henti. Jumlah orang di sekitar tempat pertarungan Valentino berkurang satu persatu. Sementara jumlah orang di sekitar lingkaran pertarungan yang mewakili orang yang kalah terus bertambah. Dalam waktu kurang dari 3 menit, 10 orang sekali lagi dihajar hingga jatuh ke tanah oleh Valentino, lalu mereka berdiri di tempat yang kalah. Wajah Haji penuh keterkejutan dan penghinaan di wajah Yanuar perlahan menghilang. Mata orang-orang parubaya yang dibawanya juga menunjukkan keseriusan. Ekspresi Reza tidak berubah, dia hanya menatap Valentino dengan kepala terangkat. Pada saat ini, dia juga bisa melihat semangat mendominasi Tuan Besar Wijaya dalam diri Valentino. Wajahku tidak jauh dari pohonnya. Generasi mendatang memang akan mengalahkan yang terdahulu. Reza menyipitkan matanya sambil berseru penuh kekaguman. Pak Reza, pertempuran belum berakhir. Dia baru menjatuhkan 30 orang dan kekuatannya hanya bisa diklasifikasikan di kelas menengah. Ketika Yanuar mendengar ini, dia segera menggertakkan giginya dan membalas. Reza tidak punya keinginan untuk menjawab kata-kata Yanuar. Dia hanya menatap ke lapangan dengan acuh tak acuh. Boom! Saat keduanya sedang berbicara, Valentino kembali mengalahkan 3 orang lagi. Pada saat ini, Valentino sudah sedikit terengah-engah. Meskipun saat ini kekuatan bertarungnya sudah meningkat pesat, tubuhnya hanyalah tubuh manusia fana. Setelah pertempuran yang panjang, kekuatan fisiknya tentu saja akan berkurang. Haf! Valentino mengembuskan napas dan tiba-tiba melangkah maju lagi. Dia melakukan tendangan melingkar di udara. Wash!
Kaki kanan Valentino yang keras seperti baja, menimbulkan suara siulan angin dan menghantam bahu kiri seorang prajurit dengan keras. Boom! Suara keras pun terdengar. Prajurit itu tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia hanya bisa menahan tendangan Valentino. Kekuatan yang besar tiba-tiba menekan bahunya, seperti tekanan gunung yang besar. Hal ini membuat prajurit itu sulit untuk melawan. Bruk! Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, prajurit itu dipaksa berlutut dengan satu lutut. Dia terjatuh ke tanah dan kalah. Maju! Sebelum Valentino bisa berdiri dengan tegak, dua prajurit melompat dan menendang punggung Valentino bersama-sama. Boom! Boom! Dua tendangan berturut-turun mengenai tubuh Valentino dengan keras. Boom, boom, boom! Valentino ditendang oleh kekuatan penuh kedua prajurit itu dan dia pun terhuyung ke depan. Sudah ada belasan prajurit yang menunggu di depan Valentino. Mereka mulai meninju dan menendang Valentino tanpa ampun. Boom! 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 Tanpa basa-basi, belasan prajurit mulai menyerang Valentino seperti badai. Saat ini, Valentino belum sepenuhnya berdiri dengan kokoh. Dia hanya bisa melindungi kepalanya dengan kedua lengan dan terus menghindar. Dia tidak punya waktu untuk melawan sama sekali. Pukulan berat tanpa belas kasihan menghujani Valentino dengan keras. Bahu, lengan, pinggang, dada dan punggung. Makin banyak prajurit yang bergegas maju dan menghajar Valentino seperti serigala yang kelaparan. Jatuh! 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 Sambil menyerang dengan membabi buta, semua orang terus berteriak pada Valentino. Senyum akhirnya muncul di wajah Yanuar. Valentino memang gila, tapi bagaimanapun juga, kekuatannya tidaklah cukup. Sial! Mario, ayo kita ke sana! Chris memaki dan segera maju untuk memberi bantuan pada Valentino. Saat ini, Mario juga sudah kehabisan energinya, tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu majulah, aku akan membukakan jalan untukmu." Baiklah. Chris mendorong salah satu prajurit menjauh, lalu tiba-tiba berlari dengan cepat. Wash! Seorang prajurit tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ke arah kepala Chris. Chris memiringkan kepalanya. Prajurit itu ingin menjambak rambut Chris tanpa sadar, tapi hasilnya, dia malah menangkap kepala botak tanpa rambut sehelai pun. Dengan demikian, Chris mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan terus menyerbu ke arah depan. Hentikan dia! 3 orang prajurit itu tidak mengatakan apa-apa lagi. 2 dari mereka melangkah maju. Salah satu dari mereka berjongkok dan langsung menjulurkan kakinya ke arah Chris. Boom! Chris tidak bisa menghindar tepat waktu. Dia pun tersandung dan langsung jatuh ke tanah. Kalah! Keluar! Yanuar mendengus dengan dingin dan segera memerintahkan. Chris menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia mengepalkan tinjunya, lalu memukul tanah dengan keras. Namun, dia tidak bisa melanggar aturan. Jika dia memasuki lapangan dengan paksa, 30 orang yang telah dirobohkan oleh Valentino mungkin akan kembali ke lapangan lagi. Jika begitu, dia hanya akan membawa lebih banyak tekanan untuk Valentino. Oleh karena itu, bahkan jika Chris tidak rela, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi untuk saat ini. Jatuh! Jatuh! Boom! Boom! Jatuh! Jatuh! Boom! Boom! Puluhan prajurit yang tersisa menyerang Valentino tanpa henti. Puluhan orang ini mengelilingi Valentino dan tidak bersedia melepaskannya. Mereka terus melayangkan tinju sambil berteriak. Namun, meskipun Valentino dihujani oleh begitu banyak serangan, dia masih tidak berniat untuk jatuh. Valentino bahkan tidak berjongkok. Dia hanya melindungi kepalanya dan menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan tubuhnya.
Dia melihat kaki para prajurit yang ada di bawah dan mencari kesempatan.